Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1716. Suara David terdengar seperti hantu di telinga Frank dan yang lainnya. Tapi itu membuat mereka takut. Awalnya berpikir bahwa dia telah melarikan diri dari pedang David. Ketika dia kembali ke keluarga, dia memberitahu leluhur tentang masalah ini, dan meminta leluhur untuk membersihkan David, memusnahkan 9 klan David, dan membalas kematian dalam keluarga. Tanpa diduga, David mengejarnya dengan enggan. Di masa jayanya, dia bukan tandingan David. Belum lagi keduanya terluka sekarang. Nafas kematian menyelimuti mereka bertiga. Rasa sakit fisik yang parah, ditambah dengan siksaan psikologis. Frank tercengang. Ketakutan David meledak di hatinya, membuatnya bahkan tidak berani bergerak. Dua orang suci sejati dari keluarga Gibson berhenti dan mencari David. Tapi tidak ada yang ditemukan. Baru saja suara David terdengar jelas di telinga mereka. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dilihat. Salah satu dari mereka tidak tahan dengan suasana aneh ini dan berteriak keras, "David, bajingan, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan, jangan licik, keluar dan kami akan bertarung selama 300 putaran. Lawan aku selama 300 ronde. Terserah kamu. Lupakan saja. Jangan bicara tentangmu, bahkan jika leluhurmu datang, aku tidak bisa menahan 3 gerakan di tanganku." Suara David terus terdengar. Tetapi dua orang suci sejati masih belum menemukan jejaknya. Bahkan kekuatan spiritual dicurahkan dan menyebar. Tetap tidak ada. Apa artinya ini? Kedua orang suci sejati mulai panik. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Mereka lebih suka David muncul dan bertarung dengan diri mereka sendiri. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkannya, itu jauh lebih baik daripada sekarang. Bicaralah, leluhurku adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm, pemimpin aliansi suci, kamu hanya orang suci kecil yang sejati. Kamu seperti semut di depan leluhur, dan kamu berani mengatakan bahwa leluhur tidak bisa membuat 3 gerakan di tanganmu. Itu konyol, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata aneh seperti itu? Aku pikir kamu gila. Keduanya ingin mendapatkan lokasi spesifik David melalui suara David. Situasi saat ini. Bahkan orang tidak dapat menemukannya, bagaimana saya bisa bermain? Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson, mereka masih memiliki beberapa kartu truf. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan David. Dalam situasi putus asa, semua kartunya ditampilkan, bahkan jika David berada di tahap akhir dari tingkat suci sejati, dia masih bisa membuatnya kehilangan lapisan kulit. Tapi sekarang tidak ada yang bisa ditemukan. Berusaha keras untuk menemukan target. Tanpa diduga, David masih memiliki teknik tersembunyi seperti itu, dan bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat ditemukan. Pandangan pendek. Frank, aku sudah menyelamatkanmu sekali terakhir kali, tapi aku tidak berharap kamu datang lagi kali ini. Aku benar-benar berpikir David, tidak berani membunuh, kan? Aku akan meninggalkan ketiganya. Dari Anda di sini hari ini, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan nenek moyang Anda kepada saya. Suara David sepertinya datang dari segala arah. Sama sekali tidak dapat mengidentifikasi sumber suara. Hal ini bisa membuat ketiga keluarga Gibson panik. Dengan langkah ini saja, David dapat memandang rendah pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Frank mendengar bahwa David ingin membunuhnya. Ketakutan di hati saya meningkat lagi. Mulut mulai mengoceh omong kosong. Jangan bunuh aku. Aku pewaris pertama keluarga Gibson, leluhurku adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm, pemimpin aliansi suci, jangan bunuh aku. Jangan bunuh saya. Jika David memberikan lebih banyak tekanan, diperkirakan itu bisa langsung membuatnya gila. David, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki di tahap akhir orang suci sejati. Pahlawan seperti apa yang merupakan pahlawan licik? Salah satu orang suci sejati berteriak dengan keras. Karena kamu sangat ingin melihatku, maka lakukan sesukamu. David menyelesaikan jawabannya. Beberapa meter dari 3 keluarga Gibson, ruang 7 dimensi tiba-tiba retak. Dalam ekspresi terkejut mereka, sebuah sosok melangkah keluar. Siapa lagi kalau bukan David? Kamu. Dua orang bijak keluarga Gibson menunjuk ke David, Anda telah berbicara lama, dan Anda tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Sebagai eksistensi tingkat suci sejati, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang diwakili oleh gerakan David? Satu-satunya orang yang dapat mengobrak-abrik ruang 7 dimensi dan memasuki ruang 8 dimensi adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Orang lain tidak bisa melakukannya. Bahkan serangan tingkat Raja Suci setengah langkah dengan kekuatan penuh hanya dapat merobek celah kecil di ruang 7 dimensi.
Seperti David, yang berjalan keluar dari ruang 8 dimensi dengan mudah, jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Mungkinkah David menyembunyikan kekuatannya? Dia bukan orang suci sejati, tetapi Raja Suci. Ketika Frank melihat adegan ini, otaknya berdengung. Di bawah serangan darah. Engah. Seteguk darah menyembur keluar. Seluruh orang pingsan. Jika pikirannya rusak, bahkan jika dia hidup, dia akan menjadi orang yang sia-sia mulai sekarang. Bagaimanapun, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa David adalah seorang Raja Suci. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi Raja Suci? David, sihir macam apa yang kamu gunakan? David adalah orang suci sejati yang terlambat, dan mereka telah belajar dari mulut Herman. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa David telah menyembunyikan kekuatannya. Tingkat Santo sejati yang terlambat hanyalah permukaan. Level Saint King adalah kekuatannya yang sebenarnya. Itu adalah level Raja Suci. Berapa banyak Saint King yang ada di seluruh Starvoid Realm? Yang mana yang tidak berdiri di puncak keberadaan? Jika David adalah orang suci sejati yang terlambat. Keduanya masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati, meninggalkan pelajaran yang dalam bagi David. Tapi sekarang David telah menunjukkan kekuatan Raja Suci, mereka benar-benar menyerah. Karena tidak peduli berapa banyak kartu truf yang mereka miliki, di hadapan kekuatan absolut, mereka semua tampak sangat pucat. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci ingin membunuh mereka, itu tidak berbeda dengan mencubit semut. Wajah sudah berakhir, jadi inilah saatnya untuk mengirim Anda ke jalan Anda. Ingatlah di kehidupan Anda berikutnya bahwa beberapa hal tidak dapat dilakukan dengan baik. Seperti kata pepatah, tetap di jalur, dan lihat satu sama lain di masa depan. Tidak, David, kamu tidak dapat membunuh kami, jika tidak, leluhurku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Starvoid Realm, pemimpin aliansi suci, bahkan jika kamu adalah orang suci. Raja, kamu tidak bisa mengalahkannya. David, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan lakukan itu, kamu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, tokoh top di dunia bintang, kamu tidak bisa menggertak yang kecil. Keduanya berkata dengan panik. David mengabaikannya. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka tiba-tiba melangkah keluar dan menunjuk 2 10 jari di dahi mereka. Boom! Kekuatan suci meledak. Saya melihat tubuh suci 2 orang, di bawah kehancuran kekuatan suci yang besar ini, langsung menghilang di ruang 7 dimensi, tanpa meninggalkan jejak. 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson telah benar-benar jatuh. Tanpa perlindungan mereka berdua, kekuatan Saint Realm setengah langkah Frank tidak akan mampu bertahan di ruang 7 dimensi. Tekanan kuat di sini cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Ah, sial. Frank, yang pingsan, berteriak kesakitan, dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Kemudian tubuh mulai terbelah di bawah tekanan kuat dari ruang 7 dimensi. David melirik Frank dan berjalan pergi setelah memastikan bahwa dia benar-benar mati. Bab 1717. Pada saat 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson meninggal. Ada kesedihan di seluruh Starvoid Realm. Pada saat yang sama, itu disertai dengan badai hebat, guntur dan kilat. Semua orang melihat penglihatan yang tiba-tiba. Semua tenggelam dalam kontemplasi. Kapan Anda pernah melihat kesedihan seperti ini di dunia? Sepertinya itu terjadi belum lama ini, kan? Orang biasa masih belum mengerti apa artinya ini. Hanya berpikir sesuatu yang besar bisa terjadi. Lagi pula, adegan kiamat ini belum terlihat selama bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul 2 kali. Siapapun akan curiga terhadap yang buruk. Mereka yang memiliki kekuatan dan status tertentu mengetahuinya. Starvoid Realm telah jatuh ke Saint Realm lagi. Semua orang mengerti. Bosla mengalahkan Arthur dan menjadi pemimpin aliansi suci. Itu pasti akan menyebabkan kekacauan di Starvoid Realm. Aku hanya tidak berharap itu datang begitu cepat. Setelah kematian Neximon, ada orang suci yang mati lagi. Kekacauan akan datang. Hampir semua pasukan telah memberikan perintah untuk memanggil anggota di luar, siap untuk tetap di satu sisi dan menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Bisakah Anda benar-benar melarikan diri? Di bawah penutup sarang, tidak ada telur yang lengkap. Starvoid Realm berada dalam kekacauan. Siapa yang bisa sendirian? Tepat ketika semua orang menebak, siapa orang suci yang jatuh kali ini. Manajemen puncak keluarga Gibson telah menjadi berantakan. Kartu kehidupan dari 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dan pewaris pertama Frank hancur hampir pada saat yang bersamaan. Kemudian visi langit dan bumi muncul. Dengan kata lain, ketiga Frank sudah mati.
Ini harus dikatakan sebagai pukulan besar bagi keluarga Gibson, yang sekarang bersemangat tinggi. Bosla, leluhur keluarga Gibson, mengalahkan Arthur dan menggantikannya sebagai pemimpin aliansi suci, yang membuat status keluarga Gibson meningkat pesat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Gibson sekarang adalah kekuatan nomor satu di Starvoid Realm. Namun, itu adalah keluarga yang tidak ada yang berani memprovokasi. Tapi tiba-tiba meninggal pewaris penting, dan dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Tidak bisa dipercaya. Jangan katakan bahwa orang-orang dari kekuatan lain tidak mempercayainya. Bahkan keluarga Gibson tidak percaya. Tapi faktanya ada di depan Anda. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Kematian mendadak Frank dan mereka bertiga. Itu merupakan pukulan bagi keluarga Gibson. Itu membuat mereka merasa sedikit pusing ketika mereka tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, dan tidak dapat menemukan utara. Benua Ilahi Tengah, Aliansi Suci. Bosla sedang dalam ayunan penuh di Aliansi Suci untuk mengintegrasikan berbagai departemen di bawah Aliansi Suci. Di antara mereka, yang paling patut ditiru adalah tim penegakan hukum dari Aliansi Suci. Itu adalah departemen paling kuat dari Aliansi Suci. Ada banyak yang kuat. Jika Anda dapat mengambil kendali penuh dari departemen ini, apakah itu untuknya atau keluarga Gibson, itu pasti lebih kuat. Meskipun Bosla menjadi pemimpin Aliansi Suci, itu tidak berarti bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan Aliansi Suci. Anda harus tahu bahwa setengah dari kepala departemen bawahan Aliansi Suci dilatih oleh Arthur. Mereka tidak puas dengan Bosla yang mengusir Arthur. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk mematuhi perintah Bosla. Bosla kuat. Tapi itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan saja. Jika tidak, sangat mungkin bahwa semua departemen dari seluruh Aliansi Suci akan bersatu untuk melawan. Dia tidak bisa membunuh semua orang yang melawan. Tidak lama setelah kematian Frank dan ketiganya. Tempat di mana Aliansi Suci berada, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Tidak peduli siapa kamu, kursi ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Suara itu melesat ke langit. Langit awalnya mendung, semua awan terguncang, dan langit menjadi cerah dalam sekejap. Tidak hanya itu. Suara marah ini menembus ruang dan jarak yang tak terhitung jumlahnya, sehingga orang-orang di 5 wilayah utama di seluruh benua Ilahi Tengah dapat mendengarnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini sangat kuat sehingga semua orang yang mendengarnya ketakutan. Dan aliansi suci terdekat adalah milik, semua gemetar ketakutan. Wilayah barat benua Ilahi Tengah. David juga mendengar suara marah ini. Anda tidak perlu menebak bahwa dia tahu. Orang ini adalah Bosla, leluhur tingkat Raja Suci dari keluarga Gibson. Pasti kematian dari 3 Franks yang membuat marah pemimpin yang baru diangkat dari Aliansi Suci. Dari suara ini, David mengetahui bahwa kekuatan Bosla tidak lemah. Kekuatan suci telah diringkas hingga ekstrim. Tidak heran dia bisa mengalahkan pemimpin Aliansi Suci sebelumnya. Benar saja, ada 2 kuas. Namun sayangnya, tidak ada divine power yang tercampur di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu adalah puncak dari level Raja Suci. Puncak Raja Suci bisa disebut yang terkuat di mata orang lain di Starvoid Realm. Tapi di depan David, dewa palsu setengah langkah yang sudah memiliki kekuatan suci, dia tidak lebih kuat dari semut. Yang satu masih di alam suci, dan yang lain telah melampaui alam suci dan telah mencapai alam setengah dewa. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mulut David melengkung menjadi senyuman. Untuk saat ini, saya tidak ingin merepotkan Bosla. Baru saja, berita datang dari keluarga Thompson bahwa keluarga Gibson baru saja memantau keluarga Thompson dan belum memulai. Dia tidak terburu-buru. Selesaikan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Yaitu kembali ke sekolah ubin berwarna-warni dan menyelamatkan Sister Celeste. Adapun Bosla, biarkan dia menari selama 2 hari lagi. Lagi pula, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Benua warna-warni. Sekolah ubin berwarna-warni, lembah terlarang. 5 orang tinggal di sini. 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berwarna-warni, bersama dengan murid mereka yang sama, Lorraine, kepala sesi 7 orang suci ini. Setelah periode latihan ini, kekuatan Lorraine telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ketika dia pertama kali datang dari bumi ke Starvoid Realm, dia masih jauh dari Star Realm. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak dunia bintang. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat benar-benar mengejutkan. Di antaranya adalah akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, pujian atas ajaran baik dari 4 sesepuh tertinggi, dan pujian untuk tubuh menawan Lorraine. Bersama-sama, ketiganya menciptakan wanita berbakat yang berlatih seperti duduk di atas roket.
Tidak mengherankan. Masa depan adalah bintang baru lainnya. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasi Lorraine, dibandingkan dengan David, seorang pria dengan serangga, celahnya masih tidak masuk akal. Bahkan jika dia berusaha sangat keras. Tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan kecepatan David. Pada saat ini, jauh di dalam area terlarang sekolah ubin berlapis warna-warni, ada sebuah gua kares yang sangat besar. 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni berkumpul bersama. Mereka biasanya bergiliran, masing-masing pergi untuk mengajar Lorraine untuk jangka waktu tertentu. Sekarang mereka berempat berkumpul, yang cukup langka. Jelas ada sesuatu untuk dibicarakan. Ada perubahan besar di Starvoid Realm. Bosla mengalahkan Arthur dan menjadi pemimpin aliansi suci. Dia mengubah aturan. Selain itu, 3 orang suci sejati jatuh berturut-turut. Kekacauan di Starvoid Realm sudah dekat, dan banyak kekuatan mulai memanggil para murid. Siap untuk ditutup, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak menyangka bahwa orang yang paling tersembunyi adalah lelaki tua Bosla. Sepertinya cedera Arthur belum pulih. Kalau tidak, bahkan jika Bosla mencapai puncak level Raja Suci, dia tidak boleh menjadi lawannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang terpenting sekarang adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya, terus ikuti langkah-langkahnya, atau... Bab 1718. Apa yang terjadi di wilayah barat benua ilahi tengah dengan cepat dilaporkan kembali ke keluarga Gibson. Semuanya menunjuk pada satu orang. Itu David. Dia tidak hanya menyelamatkan orang-orang dari keluarga Thompson, tetapi juga membunuh hampir semua orang kuat yang dikirim oleh keluarga Gibson. Pedang terakhir melukai serius Frank dan keluarga Gibson, 2 orang suci sejati, dan ada juga banyak penonton. Pergi ke sana. Hal-hal sudah jelas. Kematian ketiga Frank tidak terlepas dari David, dan keluarga Gibson melaporkan berita tersebut kepada Bosla. Pada saat ini, Bosla sedang sibuk menyusun berbagai departemen dari aliansi suci, dan untuk sementara tidak tersedia. Dia harus mengintegrasikan aliansi suci secepat mungkin. Kalau tidak, sekali waktunya lama. Biarkan Arthur menarik orang-orang ini, apa gunanya dia mengambil cangkang kosong dari aliansi suci? Selama dia sepenuhnya mengendalikan aliansi suci, dengan jaringan intelijen yang dimiliki oleh aliansi suci, David berada dalam lingkup Starvoid Realm, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Karena itu, jawaban Bosla kepada keluarga Gibson adalah, jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Musuh dapat membunuh 2 orang suci sejati. Ini tidak akan menjadi peran yang sederhana. Hanya ketika dia sepenuhnya mengendalikan aliansi suci dan mengambil tindakan secara langsung, dia dapat memiliki kepastian mutlak. Jika tidak, keluarga Gibson mengirim orang lain, dan kebanyakan dari mereka dikirim ke kematian. Mereka telah kehilangan 2 orang suci sejati, dan tidak ada lagi kerugian. Kematian Frank dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati untuk sementara menarik perhatian keluarga Gibson. Itu juga bisa dianggap sebagai bantuan tidak langsung untuk keluarga Thompson, sehingga keluarga Thompson bisa bernapas lega. Setelah David memanipulasi klon untuk berurusan dengan 3 Frank, dia ingin segera pergi ke sekolah ubin berwarna-warni. Tapi setelah memikirkannya sebentar, rasanya tidak pantas. Berita di sini diteruskan kembali ke keluarga Gibson, dan orang yang lebih kuat pasti akan dikirim ke sini. Tinggalkan Eliza dan yang lainnya, dan tunggu keluarga Gibson datang, apa yang akan mereka lakukan untuk melawan. Pada akhirnya, itu tidak jatuh ke tangan keluarga Gibson. Tempat teraman sekarang adalah rumah Thompson. Bagaimanapun, keluarga Thompson juga merupakan keluarga dengan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Bukan tugas yang mudah bagi keluarga Gibson untuk menjatuhkannya. David menemukan Eliza dan Chester. Bersiaplah untuk mengirim mereka kembali ke rumah Thompson terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka semua berada di wilayah barat benua ilahi tengah, dan tidak butuh banyak waktu. Ketika saya pergi ke sekolah ubin berwarna-warni untuk menyelamatkan Sister Hong, saya akan membantu keluarga Thompson untuk memecahkan masalah keluarga Gibson. Namun, ketika Eliza dan Chester mendengar ini, mereka tidak bisa menahan cemberut. Keluarga Thompson berusaha keras untuk mengirim para jenius garis langsung ini dengan susah payah, meninggalkan harapan bagi keluarga Thompson, tetapi sekarang David ingin mengirim mereka kembali lagi. Bukankah ini sepenuhnya bertentangan dengan keputusan manajemen puncak keluarga Thompson? Jika bukan karena David yang baru saja menyelamatkan mereka, keduanya akan ragu apakah David bersama keluarga Gibson. Kumpulkan semua anggota keluarga Thompson sehingga mereka bisa menangkap semuanya sekaligus. Tuan David ingin mengirim kami kembali ke keluarga Thompson. Eliza bertanya dengan sangat bingung. Nah, untuk saat ini, keluarga Thompson adalah yang paling aman, dan tempat-tempat lain dapat ditemukan oleh keluarga Gibson.
Saya akan mengirim Anda ke sana dulu, dan saya akan datang ke keluarga Thompson setelah saya menyelesaikan bisnis saya, jawab David. Tapi Tuan David, keturunan langsung dari keluarga Thompson ini diberikan oleh puncak keluarga. Tujuannya adalah untuk melestarikan sedikit warisan untuk keluarga Thompson. Apakah terlalu berisiko untuk kembali sekarang? Jika keluarga Gibson membuat bergerak, itu akan mudah. Bunuh kita semua. Jangan khawatir, Nona Su. Seperti yang saya katakan, selama saya di sini, keluarga Thompson akan baik-baik saja, dan tidak perlu melestarikan warisan apapun. Tidak ada yang akan melakukannya, bahkan keluarga Gibson. David berkata dengan dominan. Tuan David, sejujurnya, pada kenyataannya, kami tidak memiliki ilusi membiarkan Anda menyelamatkan seluruh keluarga Thompson. Selama Anda dapat membantu menjaga garis keturunan langsung keluarga Thompson ini dan menjaga warisan keluarga Thompson tidak terputus, kami akan puas. Bagaimanapun, tidak ada yang akan berpikir bahwa Bosla dapat mengalahkan Arthur dan menjadi pemimpin aliansi suci, bahkan jika Anda berdiri dan menonton, kami tidak akan memiliki pendapat apapun. Eliza melanjutkan. Nona Su, Anda memandang rendah saya. Saya, David, bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya terlalu menyesal telah melanggar janji saya terakhir kali, dan saya tidak akan pernah melakukannya lagi kali ini, kata David sedih. Tidak, Tuan David, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud demikian. Hanya saja kekuatan musuh terlalu kuat, dan kami tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Eliza menjelaskan dengan cepat. Karena takut David akan salah paham padanya. Kalau begitu dengarkan aku. Kirimkan kamu kembali ke keluarga Thompson dulu, dan aku bisa menjamin bahwa kamu dan semua orang di keluarga Thompson tidak akan menderita kerugian apapun. Ini. Eliza memandang Chester. Dia sebenarnya cukup bersedia untuk percaya apa yang dikatakan David. Namun, dia tidak bisa menjadi penguasa masalah ini. Tuan David, bisakah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Kata Chester tiba-tiba. Presiden Thompson, tolong bicara. Penglihatan langit dan bumi barusan lebih lama dan lebih tragis daripada terakhir kali ketika Beck meninggal. Apakah dua orang suci sejati dari keluarga Gibson dan Frank binasa? Setelah Chester bertanya, dia menatap David dengan hati-hati, menunggu jawabannya. Eliza terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menatap David tak percaya. Dia secara alami tahu alasan penglihatan langit dan bumi. Dia masih berdiskusi dengan Chester sekarang, alam bijak mana yang telah jatuh, dan apakah keluarga Gibson yang melakukannya, menyebabkan kematian leluhur alam bijak keluarga Thompson. Akibatnya, keluarga Thompson dihubungi. Telah dipelajari bahwa tidak ada alam suci yang jatuh. Eliza tidak mengerti mengapa Chester mengajukan pertanyaan seperti itu. Dilihat dari situasi ketika Frank dan ketiganya melarikan diri pada saat itu, David hanya melukai mereka, dan ketiganya tidak mungkin mati. Anda harus tahu bahwa dua orang yang melindungi Frank sama-sama orang suci sejati dari keluarga Gibson. David bukan Raja Suci, bagaimana mungkin dengan mudah membunuh dua orang suci sejati dengan satu pedang? Eliza tidak begitu percaya. Namun, jawaban David berikutnya mematahkan kognisinya. Ya, David meludahkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, mata Eliza dan Chester melebar, wajah mereka penuh kejutan. Chester juga mendengar bahwa David sangat yakin untuk melindungi keluarga Thompson sehingga dia berani mengaitkan visi langit dan bumi sekarang dengan dua orang suci sejati dari keluarga Gibson. Tidak berharap itu benar. Meskipun siap, Chester masih ketakutan. Bukan hal yang aneh bagi David untuk memiliki kemampuan untuk membunuh dua orang suci sejati dari keluarga Gibson. Kuncinya adalah David berani melakukan ini, yang agak sulit dipercaya. Berita bahwa Bosla telah menjadi pemimpin aliansi suci telah menyebar ke seluruh Starvoid Realm. David membunuh dua orang suci sejati dari keluarga Gibson saat ini, dapatkah keluarga Gibson melepaskannya? Tingkat Santo sejati tidak begitu mudah untuk dibudidayakan, membutuhkan sumber daya dan waktu yang sangat besar, dan harus ada klan dengan bakat yang cukup kuat. Ini adalah dendam yang tidak pernah berakhir. Bahkan mulai sekarang. Tujuan pertama keluarga Gibson akan ditransfer dari keluarga Thompson ke David. David tidak mati, dan keluarga Gibson tidak tega berurusan dengan keluarga Thompson. David, Tuan David, kamu, Eliza tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Jangan salah paham, kalian bertiga, Frank, memang mati, tetapi bukan saya yang melakukannya, dan saya tidak memiliki kemampuan itu, tetapi tangan rahasia tuanku. Saya ingin mengirim Anda kembali ke keluarga Thompson, dan saya ingin berdamai dengan Anda. Guru akan melakukan beberapa tugas. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kami akan datang ke keluarga Thompson bersama dan berdiskusi dengan leluhur Anda bagaimana menghadapi keluarga Gibson. Adapun mengapa Anda ingin membunuh 3 Franks, saya juga telah mengatakan bahwa guru bukan orang tua. Saya akan menyaksikan tanpa daya ketika akumulasi bertahun-tahun di divisi ini dihancurkan.
Bab 1719. Saya mengerti. Eliza dan Chester menerima pernyataan David. Jika Master David diam-diam menembak, maka semuanya akan dijelaskan. Sangat mudah bagi seorang Saint King untuk membunuh dua orang suci sejati. Tapi yang tidak diharapkan Chester adalah Tuan David sebenarnya menyetujui permintaan David dan bersedia menjadi musuh keluarga Gibson. Bahkan untuk 4 triliun koin bintang yang diinvestasikan oleh David, itu agak tidak masuk akal. Mungkinkah orang tuanya tidak tahu bahwa Bosla, leluhur keluarga Gibson, menjadi pemimpin aliansi suci? Seharusnya tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tidak akan begitu bodoh. Mungkin dia baru saja meninggalkan perbatasan dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Apapun alasannya, ini adalah berita bagus untuk keluarga Thompson. Ada Raja Suci yang bersedia bergabung dengan keluarga Thompson untuk berurusan dengan keluarga Gibson. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, keluarga Thompson tidak akan menderita. Tuan David, terima kasih. Eliza ingin berlutut dan berterima kasih kepada David lagi, tetapi dihentikan oleh gelombang David. Tuan David, terima kasih. Untuk semua yang telah Anda lakukan untuk keluarga Thompson saya tidak dapat membayarnya kembali. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beri saya perintah Anda. Saya, Chester, tidak akan pernah menyerah. Titik petik 2. Chester juga berterima kasih dengan penuh semangat. Terima kasih banyak. Pada akhirnya, Eliza dan Chester hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mereka beruntung bertemu seseorang seperti David. Jika orang lain mengetahui bahwa musuh adalah kekuatan seperti keluarga Gibson, mereka telah lama melarikan diri. Pada saat ini, tidak masalah janji atau kesepakatan apa yang Anda buat. Hidup Anda sendiri adalah yang paling penting. Mengetahui bahwa dua orang suci sejati dari keluarga Gibson meninggal di tangan Tuan David. Chester melepaskan semua keraguan. Kemudian keduanya juga setuju bahwa David akan mengirim mereka kembali ke rumah Thompson terlebih dahulu. Kemudian David dengan murah hati mengirim semua anak berbakat dari keluarga Thompson ke kediaman utama keluarga Thompson. Tim yang begitu besar dikirim. Itu sudah ditemukan oleh keluarga Gibson. Keberadaan David dan keluarga Thompson juga dilaporkan ke pejabat tingkat tinggi keluarga Gibson. Karena instruksi Bosla, mereka diberitahu untuk tidak bertindak gegabah, dan anggota senior keluarga Gibson tidak berani melakukan apapun pada David sesuka hati. Yang paling penting adalah mereka tidak tahu bagaimana kedua orang suci sejati itu mati. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Bisa hidup, siapa yang mau mati? Saint Realm juga takut mati. Mari kita tunggu sampai leluhur sepenuhnya mengendalikan aliansi suci, dan kemudian mengambil tindakan secara langsung. Itu dia. David mengirim Eliza dan yang lainnya kembali ke keluarga Thompson dengan lancar. Dia pikir dia sangat terkenal sehingga keluarga Gibson akan mengirim seseorang ke sini. Akibatnya, tidak ada yang menunggu. Tampaknya kematian 3 orang Frank masih membuat keluarga Gibson sangat ketakutan. Tapi kenapa Bosla tidak muncul? Bukankah dia dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm? Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkan mayatnya menjadi ribuan keping dan membuang tulangnya menjadi abu. Disinilah David lebih bingung. Jika Bosla datang, akan lebih baik untuk menghadapinya secara langsung. Selama dia meninggal, keluarga Gibson akan dihancurkan. Jika Anda tidak datang, jangan datang. David juga tidak peduli dengan masalah kecil ini. Tidak peduli apa yang sedang dipersiapkan Bosla, itu akan sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut. Setelah mengirim Eliza dan yang lainnya ke sekitar rumah Thompson, dia yakin tidak akan ada bahaya lagi. David berhenti dan tidak menindaklanjuti. Sebaliknya, dia menemukan Eliza dan Chester, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, mengatakan itu tuannya sudah mendesak mereka. Dan kemudian langsung pergi ke sekolah ubin berlapis warna-warni. Eliza ingin meninggalkan David dan pergi ke rumah Thompson untuk sementara waktu. Mereka juga dapat menjelaskan kepada keluarga mengapa mereka tiba-tiba kembali. Tapi David berkata bahwa tuannya mendesaknya. Tidak baik untuk terus menyimpannya. Anda hanya dapat mengambil tim dan melanjutkan. Segera mereka kembali ke rumah Thompson. Untuk kembalinya murid langsung dari keluarga Thompson. Anggota senior keluarga Thompson sangat terkejut. Butuh begitu banyak upaya untuk mengirimkannya, hanya untuk melacak warisan keluarga Thompson, mengapa sekarang kembali? Segera setelah Eliza dan Chester membawa orang kembali ke keluarga, para petinggi keluarga Thompson membawakan mereka pengadilan 3 kamar. Menghadapi interogasi anggota senior keluarga Thompson. Chester tidak menjelaskan apa-apa, tetapi mengatakan bahwa dia ingin melihat leluhur Suken.
Keturunan langsung yang dikirim telah kembali, tentu saja, untuk acara besar seperti itu, 3 leluhur suci sejati harus diberitahu. Tidak sekarang dari sebelumnya. Keluarga Thompson menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan genosida sudah dekat. Nenek moyang sudah pergi. Jika ada berita besar, mereka harus diberitahu. Tak lama kemudian, kabar datang. Biarkan Eliza dan Chester pergi ke daerah terlarang. Ketika para leluhur berbicara, tentu saja tidak ada yang keberatan. Keduanya dibawa ke daerah terlarang keluarga Thompson. Suken yang menyambut mereka. Ekspresi Suken tidak terlalu bagus saat melihat Eliza dan Chester. Dia tidak bisa memahaminya saat ini. Mengapa keduanya membawa garis langsung keluarga Thompson kembali ke keluarga? Awalnya, David mengambil tindakan untuk melawan orang-orang yang dikejar oleh keluarga Gibson, agar warisan keluarga Thompson dapat dipertahankan, dan rencananya berhasil. Ini baik-baik saja sekarang. Tidakkah Anda kehilangan semua upaya Anda segera setelah Anda kembali? Saya melihat leluhur Suken dengan wajah muram. Eliza dan Chester juga sedikit bingung. Tapi kemudian lega. Saya percaya bahwa leluhur mengetahui kebenaran masalah ini dan tidak akan menyalahkan mereka. Berita yang dibawa oleh mereka berdua kali ini benar-benar bermanfaat bagi keluarga Thompson tanpa ada salahnya. Bahkan mungkin membantu keluarga Thompson lolos dari bencana ini. Kalian berdua ikut aku. Suken berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Ya, orang tua. Setelah Eliza dan Chester menjawab, mereka dengan cepat mengikuti. Datanglah ke pusat area terlarang. Saya melihat 2 leluhur suci sejati lainnya dari keluarga Thompson. Kedua leluhur telah mundur sepanjang tahun. Mereka sekarang telah dipaksa keluar. Eliza telah melihat 3 leluhur tua. Chester telah bertemu 3 leluhur tua. Mari kita bicarakan, apa yang terjadi? Mengapa kamu ingin membawa kembali klan yang dikirim oleh keluarga Thompson? Apakah kamu tahu berapa banyak yang dihabiskan keluarga untuk mengirim mereka keluar? Apakah kamu tahu bahwa tempat ini sudah di bawah pengawasan keluarga Gibson? Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Suken bertanya dengan keras. Leluhur, kami semua tahu maksudmu, jawab Chester. Aku mengerti kenapa kamu masih melakukan ini. Apakah keluarga Thompson kasihan padamu? Hanya ingin memotong warisan keluarga Thompson. Suken tidak sopan sama sekali. Leluhur, Anda telah menganiaya kami. Sebagai keluarga Thompson, kami dapat meninggalkan segalanya, bahkan hidup kami sendiri, demi keluarga Thompson, kata Chester bersemangat. Kalau begitu tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Aku tidak ingin mendengar omong kosong lainnya. Leluhur, kepulangan kami kali ini diminta oleh Tuan David, dan dia mengirim kami kembali. Dia mengatakan bahwa ini adalah tempat teraman saat ini, dan tempat-tempat lain mudah ditemukan oleh keluarga Gibson. Kali ini Eliza yang berbicara. David. Ya. Apa tujuannya melakukan ini? Tuan David mengatakan bahwa dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dia akan datang ke sini ketika dia selesai, dan bergabung dengan keluarga Thompson untuk berurusan dengan keluarga Gibson. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Thompson akan baik-baik saja, jadi mari kita menunggu dengan tenang. Suken tidak terus berbicara. Alisnya berkerut rapat. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan David. Perasaan untuk anak ini juga tidak buruk. Tapi dia harus percaya bahwa David akan datang ke sini untuk hidup dan mati bersama keluarga Thompson. Suken tidak akan pernah mempercayainya. Belum lagi hanya ada beberapa kesepakatan lisan antara David dan keluarga Thompson. Kemudian David mengirim Eliza dan yang lainnya kembali hanya untuk satu tujuan. Itu untuk menghilangkan beban keluarga Thompson. Menunggu dengan sabar sampai dia datang. Mimpikan itu. Pada akhirnya, itu pasti pukulan telak bagi keluarga Gibson. Bab 1720. Berpikir di sini, Suchan gelisah. Trik David adalah memotong warisan keluarga Thompson. Awalnya, ketika mereka tahu bahwa David telah mengusir Frank dan yang lainnya demi garis langsung keluarga Thompson, mereka masih sangat lega. Mereka merasa bahwa mereka percaya pada orang yang tepat dan bahwa dia akan menepati janjinya dan menepatinya. Warisan keluarga Thompson utuh. Tapi sekarang David mengirim Eliza dan yang lainnya kembali, benar-benar mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Meskipun Suken enggan memikirkan hal ini. Tapi itulah adanya. Selain ingin melepaskan beban keluarga Thompson, Suken tidak bisa memikirkan alasan David melakukan ini. Adapun apa yang dikatakan Eliza, David akan datang dan bergabung dengan keluarga Thompson untuk berurusan dengan keluarga Gibson. Kemungkinan ini hampir tidak ada. Hidup selama bertahun-tahun. Suken sangat memahami sifat manusia. Orang-orang egois dan akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada yang mau memberikan segalanya untuk membantu orang lain.
Dia telah melihat terlalu banyak ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan suami dan istri. Mustahil bagi seseorang untuk mengambil nyawanya sendiri untuk apa yang disebut teman yang baru saja mereka temui. Selain itu, orang ini masih merupakan penjahat besar dengan masa depan yang menjanjikan. Jadi ketika Eliza mengatakannya, Su Ken langsung menyangkalnya di dalam hatinya. Bukannya dia tidak percaya, tapi sama sekali tidak realistis. Chester, kamu telah hidup dengan seekor anjing selama bertahun-tahun. Lisa tidak tahu apa-apa, itu karena dia masih muda, tidakkah kamu mengerti? Kalian semua percaya apa yang dikatakan David. Kamu tidak pernah berpikir bahwa dia mencoba untuk menyingkirkannya dari keluarga Thompson. Beban keluarga. Selama keluarga Thompson mati, siapa lagi yang akan meminta bantuannya? Dia tidak ada hubungannya dan melemparkan keluarga Thompson saya ke dalam jurang. Su Ken berkata dengan kebencian. Leluhur, tidak, bukan seperti ini. Tuan David bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia benar-benar pergi bekerja. Ketika dia selesai, dia akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Eliza menggelengkan kepalanya dan membalas. Dia sekarang sepenuhnya mempercayai David. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara buruk tentang David, bahkan jika orang ini adalah leluhurnya. Ketika Sucha mendengar kata-kata Eliza, dia mendengus keras, jelas sangat tidak puas. Kemudian dia melanjutkan, saya pikir Anda terpesona oleh David. Anda bahkan tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi Anda ingin mempercayai orang luar. Sudah berapa lama Anda mengenalnya? Lindungi saja dia seperti ini. Leluhur, dengarkan aku, Tuan David benar-benar bukan tipe orang yang kamu pikirkan, dia pasti akan menepati janjinya. Eliza terus menjelaskan. Tepati janji, apakah kamu tahu musuh seperti apa yang kita hadapi? Apakah kamu pikir keluarga Gibson saat ini sama dengan keluarga Gibson sebelumnya? Bosla adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm, pemimpin Holy Alliance, dan keluarga Gibson saat ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan pertama di Star Void Realm, bagaimana David bisa menyelamatkan? Seorang pria seperti David. Muda, tinggi dan tampan, bakat dan kekuatannya bahkan lebih keterlaluan. Tidak mengherankan disukai oleh Eliza, dan Su Ken dapat memahaminya. Jika sudah biasa, dia pasti akan mengangkat tangannya untuk mendukung. Hanya kapan sekarang? Keluarga Thompson menghadapi situasi putus asa. Sebagai keturunan langsung yang penting dari keluarga Thompson, Eliza masih melindungi David. Itu sebabnya Su Ken marah. Kehidupan dan kematian keluarga tidak sebanding dengan seorang pria yang baru saja bertemu untuk sementara waktu. Siapapun akan marah. Eliza ketakutan. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia berkata dengan suara rendah, leluhur tua, sebenarnya. Dia ingin berbicara tentang Master David, tetapi Su Ken memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Oke, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan omong kosong semacam ini. Kamu sudah terpesona oleh David, dan kata-katamu secara alami diarahkan padanya, Chester, apa yang kamu bicarakan? Su Ken menatapnya dengan mata dingin Chester. Kakek itu berbicara. Eliza hanya bisa menangis diam-diam dengan keluhan, dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Dia ingin menceritakan semuanya, tetapi leluhur tidak memberinya kesempatan. Chester juga sedikit gugup saat ini. Ketika David membuat saran ini, dia benar-benar mengharapkan hasil seperti itu. Keluarga itu akhirnya dikirim, dan jenius dari garis langsung yang digunakan untuk melindungi warisan keluarga Thompson dikirim kembali. Jika tidak ada alasan yang cukup, anggota keluarga senior pasti akan menempatkan mereka berdua dengan tuduhan pengkhianatan dan memperlakukan mereka sebagai pengkhianat. Chester ragu-ragu. Mengapa dia setuju? Itu juga setelah ditentukan bahwa dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Gibson dan Frank meninggal di tangan Master David. Dari saat ketiga Frank meninggal, David dan tuannya telah bersama keluarga Gibson selamanya. Dari sini, ditentukan bahwa David tidak akan membahayakan keluarga Thompson. Kalau tidak, tuannya tidak akan bisa membunuh orang suci sejati dari keluarga Gibson. Pada akhirnya, Chester memilih untuk mempercayai David. Leluhur tua, Anda masih harus mengingat visi simpati antara langit dan bumi yang terjadi belum lama ini. Chester bertanya. Tentu saja aku ingat, tapi apa hubungannya ini dengan kembalinya kamu? Su Ken bertanya dengan wajah cemberut. Nenek moyang tidak tahu apa-apa. Tidak hanya ada hubungan, tetapi hubungannya sangat besar. Ada apa? Kamu membicarakannya. Apakah leluhur tahu siapa orang suci yang jatuh kali ini? Saya tidak tahu. Berita jatuhnya Saint Realm tampaknya telah diblokir. Itu belum dirilis, tetapi menurut dugaan kami, itu harus dilakukan oleh Bosla, tetapi tidak jelas siapa itu. Su Ken menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Matanya tiba-tiba beralih ke Chester, dan dia bertanya, apakah kamu tidak tahu? Kembali ke leluhur, saya tidak hanya tahu, saya telah melihat mereka sebelum mereka meninggal. Siapa? Alam suci yang jatuh kali ini dikirim oleh keluarga Gibson untuk bergabung dengan Frank untuk mengejar dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Thompson. Chester menjawab dengan penuh semangat. Dia pasti sangat senang dengan kematian dua orang suci sejati dari keluarga Gibson. Saya berharap keluarga Gibson Family Saint Realm sudah mati. Apakah ini benar? Su Ken tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara tersengal-sengal. Tidak hanya dia. Dua leluhur tingkat suci sejati lainnya dari keluarga Thompson juga berdiri dengan kaget, menatap lurus ke arah Chester. Baru saja mereka tenang. Sekarang, dia sedikit pusing dengan berita Chester. Ketika penglihatan langit dan bumi terjadi, ketiganya berdiskusi bersama. Kesimpulannya adalah orang suci yang jatuh kemungkinan besar adalah anggota dari aliansi suci. Secara alami, itu adalah Bosla, pemimpin aliansi suci yang baru diangkat. Untuk mengendalikan aliansi suci sesegera mungkin, dia harus melakukan sesuatu untuk memperingatkan monyet-monyet itu. Kemungkinan hal seperti itu sangat tinggi, dan Bosla juga bisa melakukannya. Tunggu sampai dia benar-benar mengendalikan aliansi suci. Saatnya untuk membebaskan tangan Anda dan berurusan dengan keluarga Thompson. Namun, dari mulut Chester, dia mendapat jawaban yang sama sekali berbeda. Alam suci yang jatuh ternyata adalah keluarga Gibson. Atau dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Berita ini meledak di benak Su Ken dan ketiganya seperti blockbuster. Bersambung.